Assalamualaikum sahabat kisah tentram. Sebelum mulai, yuk kirim sholawat untuk Nabi Muhammad SAW dan doakan rejeki berlimpah bagi yang sudah like dan subscribe. Semoga kita semua diberikan keberkahan. Mari kita mulai kisah yang penuh makna ini. Aisyah duduk di depan rumah panggung kayunya yang sudah rapuh. Matanya menerawang ke arah langit senja yang memerah, seakan menyimpan luka yang tak terucapkan. Angin sore berhembus pelan, membawa suara sayup-sayup dari rumah tetangga yang tengah bergosip. Suara itu begitu jelas terdengar di telinganya. Aisyah mau jadi TKW? Hah? Paling nanti pulang tinggal tulang, jadi babu kok bangga. Tawa mereka pecah, mengejek dengan nada yang tajam. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tapi karena sakit yang semakin menumpuk hari demi hari. Sejak kecil, ia selalu diremehkan, dianggap sebagai perempuan miskin yang tak punya harapan. Kini, saat ia ingin mengubah hidupnya, mereka justru merendahkannya lebih dalam. Ibunya yang sudah tua keluar dari dalam rumah, membawa segelas teh hangat yang aromanya samar-samar menguar di udara. Wajah ibunya penuh dengan kerutan, tanda perjuangan panjang menghidupi Aisyah seorang diri sejak ayahnya meninggal bertahun-tahun lalu. Biarkan saja mereka bicara. Nak, suara ibunya lirih, penuh ketegaran yang menyedihkan. Orang yang suka meremehkan, biasanya adalah mereka yang tidak pernah merasakan susah. Namun Aisyah hanya bisa diam. Ia tahu, ibunya mencoba menguatkannya, tetapi luka itu terlalu dalam. Ia lelah selalu dipandang sebelah mata, dianggap tak lebih dari anak miskin yang tidak akan pernah sukses. Kehidupan di kampung memang tak pernah mudah bagi Aisyah. Setiap hari ia harus membantu ibunya bekerja di ladang, menanam sayur yang hasilnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Sepulang bekerja, ia masih harus mencuci baju orang di sungai, demi mendapatkan sedikit uang tambahan. Sementara itu, teman-teman sebayanya sibuk merias wajah dan mencari jodoh dari pria-pria desa yang dianggap mapan. Beberapa dari mereka sudah menikah dan hidup berkecukupan, sementara Aisyah masih bergelut dengan lumpur dan cucian kotor. Para tetangga sering mengejeknya, berkata bahwa ia akan menjadi perawan tua jika terus hidup miskin seperti ini. Setiap kata-kata mereka seperti duri yang menusuk hati, tapi Aisyah hanya bisa menggigit bibir, menahan air mata yang hampir jatuh. Hingga suatu hari, di pasar desa yang berdebu, Aisyah mendengar kabar tentang seorang wanita yang pulang dari luar negeri dengan emas berkilauan melingkar di leher dan tangannya. Ia adalah mantan TKW yang kini hidup mewah setelah bertahun-tahun bekerja di Arab Saudi. Hati Aisyah bergetar. Ini bukan pertama kalinya ia mendengar cerita seperti itu, tetapi kali ini, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia tak ingin lagi hanya menjadi gadis desa yang bekerja keras tanpa hasil. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa lebih dari sekadar bahan ejekan. Namun saat ia menyampaikan keinginannya kepada tetangganya, mereka hanya tertawa meremehkan. Kamu? Jadi TKW sukses? Jangan mimpi tinggi-tinggi, nanti kalau jatuh sakit. Suara mereka bercampur dengan tawa menghina. Tak hanya tetangga, bahkan saudara jauhnya pun ikut mencemoohnya. Salah satu bibinya yang tinggal di kampung sebelah bahkan berbisik pada orang lain, mengatakan bahwa Aisyah pasti hanya akan menjadi pembantu yang menderita dan pulang dengan tangan kosong. Sudah miskin, bodoh pula. Apa ada orang Arab yang mau menggajinya mahal? Paling-paling dia nanti pulang hanya membawa kesedihan, katanya dengan nada meremehkan. Aisyah menggenggam tangannya erat-erat. Amarahnya membuncah, tapi ia tidak ingin membalas dengan kata-kata. Ia ingin membuktikan semuanya dengan tindakan. Malam itu, Aisyah menangis dalam diam. Bukan karena ia lemah, tapi karena hatinya sesak oleh penghinaan yang bertubi-tubi. Ia memandangi ibunya yang sudah tertidur di kasur tua beralaskan tikar. Dalam hati, ia bersumpah bahwa ia tidak akan membiarkan ibunya hidup dalam kemiskinan lebih lama. Ia tidak akan membiarkan para tetangga terus menginjak harga dirinya. Ia akan pergi ke Arab Saudi, dan ketika ia kembali, ia ingin mereka semua menundukkan kepala dalam diam, menyesali setiap kata-kata yang pernah mereka lontarkan. Esok paginya, dengan tekad yang membara,
Aisyah pergi ke kantor agen tenaga kerja di kota, ditemani ibunya. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi berbagai bayangan tentang kehidupan barunya, tentang kemungkinan terburuk, dan tentang nasibnya di negeri orang. Namun, di balik ketakutannya, ada semangat yang tak bisa dipadamkan. Ia akan berjuang, apapun risikonya. Ia akan membuktikan bahwa gadis desa miskin ini bisa mengubah nasibnya sendiri. Namun, tanpa ia sadari, perjalanan yang akan ia tempuh bukan hanya tentang mencari nafkah. Ini adalah perjalanan yang akan mengubah segalanya. Harga dirinya, kehidupannya, dan bahkan takdirnya sendiri. Langit Abu Dhabi tampak begitu luas ketika pesawat yang membawa Aisyah perlahan mendarat di bandara megah yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Matanya menatap keluar jendela dengan campuran perasaan, antara takut, gugup, dan harapan yang ia bawa dari kampung halaman. Ini adalah awal dari perjalanan barunya, perjalanan yang ia yakini bisa mengubah hidupnya. Namun, ia tak tahu bahwa apa yang menunggunya di negeri orang jauh lebih kejam dari sekadar hinaan para tetangga. Begitu turun dari pesawat, ia bersama beberapa TKW lain digiring ke dalam ruangan imigrasi. Wajah-wajah asing menatap mereka dengan pandangan dingin, seakan mereka bukan manusia, melainkan barang dagangan yang siap diambil oleh majikan masing-masing. Jantung Aisyah berdegup kencang saat namanya dipanggil. Seorang pria berbadan besar dengan sorot mata tajam datang menjemputnya. Tanpa banyak kata, ia hanya memberi isyarat agar Aisyah mengikutinya. Sejak saat itu, ia tahu bahwa hidupnya tak lagi sama. Majikan barunya adalah seorang wanita tua dari keluarga kaya. Rumahnya besar, bahkan lebih megah dari yang pernah ia lihat di televisi. Namun, di balik kemewahan itu, ada dinding yang dingin dan kosong. Tak ada keramahan, tak ada senyuman. Hanya perintah-perintah kasar dan tugas yang tak ada habisnya. Dari pagi hingga larut malam, Aisyah harus membersihkan rumah, memasak, dan melayani majikannya tanpa henti. Tangannya mulai penuh luka karena deterjen keras, tapi ia tak berani mengeluh. Setiap kali ia melakukan kesalahan kecil, majikannya akan membentaknya habis-habisan, kadang bahkan melempar barang ke arahnya. Malam-malamnya dipenuhi air mata. Aisyah sering menangis dalam diam di sudut kamar kecil yang nyaris tak bisa disebut kamar. Hanya ada kasur tipis di atas lantai dan satu selimut lusuh. Ia merindukan ibunya, merindukan desanya, meskipun di sana ia selalu dihina. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini semua sepadan? Apakah lebih baik ia tetap di kampung, menjalani hidup miskin daripada berada di tempat yang memperlakukannya seperti budak? Namun, setiap kali pikiran itu datang, ia kembali mengingat janjinya sendiri. Ia harus bertahan, bagaimanapun caranya. Hingga suatu malam, kejadian yang lebih buruk terjadi. Majikannya pulang dalam keadaan marah karena masalah keluarga, dan Aisyah yang sedang menyiapkan teh tak sengaja menumpahkan sedikit air ke meja. Dalam sekejap, wajah wanita itu memerah karena murka. Dengan tangan gemetar, ia meraih rotan panjang yang biasa digunakan untuk memukul pelayan yang dianggapnya tak berguna. Aisyah mundur ketakutan, mencoba meminta maaf, tapi permintaan maafnya tak ada artinya. Pukulan itu menghantam lengannya dengan keras, meninggalkan bekas merah yang pedih. Saat itu, Aisyah sadar bahwa ia tak bisa terus hidup seperti ini. Ia harus menemukan jalan keluar. Beberapa hari kemudian, di saat ia hampir kehilangan harapan, seorang TKW lain bernama Siti melihat luka di lengannya dan merasa iba. "Kamu tidak bisa terus bertahan di sini, Aisyah," bisik Siti saat mereka berdua mencuci piring di dapur belakang. "Aku tahu seseorang yang bisa membantu kita pindah ke majikan yang lebih baik. Tapi kamu harus berani." Hati Aisyah berdebar. Ini adalah kesempatan, tapi juga risiko besar. Jika ketahuan, ia bisa dideportasi atau bahkan dipenjara. Namun, ia tak punya pilihan lain. Ia tak ingin mati perlahan di rumah ini. Dengan penuh ketegangan, Siti membantunya menghubungi seseorang yang dikenal sebagai penolong para TKW. Beberapa hari kemudian, dengan berbagai cara dan bantuan, Aisyah akhirnya bisa keluar dari rumah itu dan berpindah ke majikan baru.
sebuah keluarga pengusaha yang lebih baik. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Arab, ia bisa bernapas lebih lega. Meski masih bekerja keras, setidaknya ia tidak diperlakukan seperti binatang. Ia mendapatkan gaji yang layak, makan dengan cukup, dan yang paling penting, ia mulai belajar sesuatu yang berharga, tentang bisnis, tentang bagaimana orang-orang kaya mengelola uang mereka. Dari sudut dapur, Aisyah diam-diam mengamati. Setiap hari, ia memperhatikan bagaimana keluarga ini menjalankan usaha mereka. Ia mendengar percakapan mereka tentang investasi, tentang perdagangan, tentang strategi bisnis. Perlahan, benih mimpi baru mulai tumbuh di hatinya. Jika orang lain bisa sukses, mengapa ia tidak? Jika ia bisa bekerja keras untuk orang lain, mengapa tidak untuk dirinya sendiri? Malam itu, untuk pertama kalinya, Aisyah tak lagi menangis karena putus asa. Ia menangis karena tekad. Ia akan menjadikan tempat ini sebagai batu loncatan. Ia tak hanya akan bertahan. Ia akan bangkit. Ia akan membuktikan bahwa semua hinaan dan penderitaan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan membuat dunia melihatnya dengan cara yang berbeda. Aisyah mulai terbiasa dengan ritme kehidupannya yang baru. Meskipun tetap bekerja sebagai asisten rumah tangga, majikannya yang sekarang memperlakukannya dengan lebih manusiawi. Ia tak lagi dipukul atau dibentak setiap kali melakukan kesalahan kecil. Namun, yang paling berharga dari semua ini adalah kesempatan yang ia dapatkan untuk belajar. Setiap hari, ia mengamati bagaimana keluarga majikannya mengelola usaha mereka, sebuah bisnis impor barang mewah yang terhubung dengan berbagai negara. Aisyah yang dulu hanya gadis desa biasa, kini mulai memahami bagaimana uang bekerja, bagaimana keuntungan dihitung, dan bagaimana orang-orang kaya berpikir. Di sela-sela pekerjaannya, Aisyah mendengar banyak percakapan bisnis yang berlangsung di ruang makan atau di ruang kerja majikannya. Ia tak pernah ikut campur, tapi setiap kata yang didengar ia simpan baik-baik dalam pikirannya. Setiap malam, setelah menyelesaikan tugasnya, ia diam-diam mencatat apa yang ia pelajari di sebuah buku kecil. Dari istilah dagang hingga cara bernegosiasi, semuanya ia tulis dengan hati-hati. Ia tahu, suatu saat semua ini akan berguna. Ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia kira. Suatu hari, seorang tamu keluarga datang berkunjung, membawa berbagai macam produk dari Indonesia, kopi, kain batik, rempah-rempah, dan beberapa makanan khas. Ketika majikannya melihat barang-barang itu, mereka tertarik dan mulai membahas potensi bisnisnya. Hati Aisyah berdebar. Ini adalah hal yang ia kenal baik. Ia tumbuh di desa yang kaya akan hasil bumi, tetapi selama ini tak pernah terpikir bahwa semua itu bisa menjadi sesuatu yang berharga di negeri orang. Dengan ragu-ragu, ia memberanikan diri untuk berbicara. "Tuan, kalau Anda ingin mencoba rempah-rempah asli dari Indonesia, saya bisa membantu mencarikannya," katanya pelan. Majikannya terkejut, tetapi melihat kesungguhan di mata Aisyah, ia mengangguk dan memintanya mencari sampel. Malam itu, Aisyah tak bisa tidur. Ia memikirkan bagaimana caranya menghubungi orang-orang di kampung. Ia tahu, ini adalah peluang emas. Dengan gaji yang ia sisihkan selama bekerja, ia memberanikan diri untuk membeli beberapa produk khas dari Indonesia dan mengirimkannya ke Arab. Melalui seorang rekan yang ia kenal dari komunitas pekerja Indonesia, ia bisa menjualnya ke beberapa kenalan majikannya. Perlahan tapi pasti, bisnis kecilnya mulai berjalan. Namun, jalan menuju kesuksesan tidak pernah mudah. Ada banyak tantangan yang harus ia hadapi. Beberapa kali barang yang dikirim tidak sampai, atau ada yang ditahan di bea cukai. Beberapa orang yang ia percaya bahkan sempat menipunya, mengambil uangnya dan menghilang begitu saja. Setiap kali menghadapi rintangan, Aisyah merasa ingin menyerah. Namun, setiap kali ia teringat penghinaan yang dulu ia terima di kampung, semangatnya kembali menyala. Ia tidak boleh berhenti. Tidak sekarang. Ia mulai lebih cermat dalam menjalankan bisnisnya. Ia belajar bagaimana memilih pemasok yang bisa dipercaya, bagaimana mengurus perizinan impor,
dan bagaimana mencari pelanggan yang tepat. Berkat keuletannya, usahanya semakin berkembang. Ia bahkan berhasil menjual produknya ke beberapa restoran dan hotel besar di Arab. Tak ada yang tahu bahwa di balik kesuksesan ini ada seorang wanita desa yang pernah dicemooh dan diremehkan. Majikannya yang awalnya menganggapnya hanya sebagai pembantu mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Mereka kagum dengan kecerdasannya dan bagaimana ia mampu mengelola bisnis kecilnya sendiri. Hingga suatu hari, sang majikan menawarkan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. "Aisyah, aku melihat potensimu. Jika kamu ingin serius berbisnis, aku bisa membantumu mendapatkan modal lebih besar," kata majikannya suatu malam. Mata Aisyah membelalak tak percaya. Ini adalah kesempatan yang bahkan tak pernah ia impikan. Namun, tawaran itu juga menjadi ujian bagi hatinya. Jika ia menerima bantuan ini, maka ia akan sepenuhnya terikat dengan keluarga majikannya. Ia harus memikirkan segalanya dengan hati-hati. Dalam hening, ia merenung di kamarnya. Ia teringat pada ibunya di kampung, teringat pada segala penderitaan yang telah ia lalui. Ia tidak ingin hanya menjadi orang yang bergantung pada orang lain. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Dengan penuh keyakinan, ia akhirnya berkata kepada majikannya, "Terima kasih, Tuan. Tapi saya ingin mencobanya sendiri dulu. Jika saya gagal, saya akan kembali dan menerima tawaran Anda." Jawaban itu membuat sang majikan tersenyum bangga. Ia melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Aisyah, seorang wanita yang bukan hanya kuat, tapi juga cerdas dan penuh harga diri. Malam itu, Aisyah kembali menatap langit, sama seperti saat ia masih di kampung dulu. Namun kali ini, ia tak lagi merasa kecil. Ia tak lagi merasa takut. Ia tahu, langkahnya masih panjang. Tetapi satu hal yang pasti, ia bukan lagi Aisyah yang dulu. Kini, ia adalah seseorang yang sedang berjalan menuju masa depan yang lebih besar. Waktu berlalu dengan cepat. Bisnis Aisyah semakin berkembang, menjadikannya lebih dari sekadar seorang mantan pembantu rumah tangga. Kini, ia dikenal sebagai seorang wanita pekerja keras yang mampu menembus dunia perdagangan di Arab Saudi. Dari usaha kecil-kecilan, ia telah memiliki jaringan pelanggan tetap, bahkan beberapa restoran ternama di kota besar mulai memesan produk darinya. Meski jalannya tak selalu mulus, ia telah membuktikan pada dunia bahwa ia lebih dari sekadar gadis desa yang dulu dihina. Namun, di balik kesuksesannya, ada satu hal yang belum pernah ia bayangkan akan datang menghampirinya: cinta. Pada suatu siang yang terik, Aisyah bergegas menuju salah satu restoran langganannya untuk mengantarkan pesanan. Saat itu, ia tanpa sengaja bertabrakan dengan seorang pria yang baru saja keluar dari restoran tersebut. Tumpukan kotak rempah yang ia bawa jatuh berhamburan ke lantai. "Astagfirullah, saya minta maaf," seru Aisyah panik, buru-buru memungut barang-barangnya. Pria itu, yang mengenakan pakaian khas Arab dengan sorban putih di kepalanya, langsung membantunya dengan tenang. "Tidak apa-apa, ini kesalahan saya," katanya dengan senyum ramah. Matanya tajam, tetapi penuh kelembutan. Saat itu, Aisyah tidak menyadari bahwa pertemuan kecil ini akan mengubah jalan hidupnya. Belakangan, Aisyah mengetahui bahwa pria itu bernama Khalid, seorang pengusaha sukses keturunan Arab yang sering mengunjungi restoran tempatnya berbisnis. Awalnya, ia menganggap pertemuan mereka hanyalah kebetulan biasa, tetapi takdir berkata lain. Setelah insiden itu, Khalid mulai sering menyapa Aisyah setiap kali mereka bertemu. Ia tertarik dengan bagaimana Aisyah, seorang wanita pekerja keras dari negara asing, mampu membangun bisnisnya sendiri di tanah Arab yang keras bagi orang luar. Aisyah, yang selama ini hanya fokus bekerja, tak pernah membayangkan dirinya akan jatuh cinta, apalagi dengan seorang pria Arab. Namun, semakin sering mereka berbincang, semakin ia menyadari bahwa Khalid berbeda dari pria kebanyakan. Ia tidak hanya kaya dan berwibawa, tetapi juga rendah hati dan menghargai kerja keras. Ia tidak pernah memandang rendah Aisyah hanya karena ia berasal dari latar belakang sederhana. Namun, kisah cinta mereka tidaklah semudah itu. Di balik senyuman dan percakapan hangat mereka,
ada banyak rintangan yang menghadang. Aisyah sadar bahwa perbedaan budaya dan status sosial di antara mereka sangat besar. Ia hanyalah seorang mantan TKW, sementara Khalid berasal dari keluarga terpandang yang memiliki garis keturunan kuat di tanah Arab. Desas-desus mulai beredar di antara para kenalan mereka. Orang-orang berbisik di belakang Aisyah, mempertanyakan bagaimana seorang wanita biasa sepertinya bisa begitu dekat dengan seorang pria dari kalangan atas. Tak hanya itu, keluarga Khalid pun mulai menaruh curiga. Ayahnya, seorang pria yang sangat menjaga martabat keluarganya, mendengar kabar tentang hubungan putranya dengan seorang wanita Indonesia dan segera memanggil Khalid untuk berbicara. "Apa yang kamu pikirkan? Kau adalah pewaris keluarga ini, dan kau ingin menikahi seorang mantan pembantu," kata ayahnya dengan nada tajam. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk hati Aisyah dari kejauhan. Ia tahu, mencintai Khalid berarti harus siap menghadapi banyak pertentangan. Khalid, yang selama ini dikenal sebagai pria tenang, justru semakin mantap dengan keputusannya. Ia tidak peduli dengan perbedaan status sosial. Baginya, Aisyah adalah wanita yang luar biasa, seseorang yang kuat, cerdas, dan tidak mudah menyerah. Ia tak ingin kehilangan wanita yang mampu menginspirasi banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Di sisi lain, Aisyah mulai merasa bimbang. Ia mencintai Khalid, tetapi ia tidak ingin menjadi beban baginya. Ia tidak ingin hubungan mereka menjadi alasan bagi Khalid untuk berselisih dengan keluarganya. Dengan berat hati, ia mulai menjaga jarak. Ia kembali fokus pada bisnisnya, berusaha meyakinkan dirinya bahwa mungkin takdir memang tidak berpihak pada mereka. Namun, cinta sejati selalu menemukan jalannya. Suatu malam, saat Aisyah sedang menutup toko kecilnya, Khalid datang dengan wajah serius. "Aku tidak peduli dengan apa kata orang, Aisyah. Aku ingin bersamamu," katanya tegas. Hati Aisyah bergetar. Ini adalah pertama kalinya seseorang memperjuangkannya dengan begitu keras. Air matanya mengalir, bukan karena sedih, tetapi karena haru. Untuk pertama kalinya, ia merasa dihargai bukan hanya sebagai seorang wanita, tetapi sebagai manusia yang pantas dicintai. Di bawah langit malam Arab yang bertabur bintang, Aisyah menyadari satu hal. Perjalanan hidupnya bukan hanya tentang membuktikan dirinya kepada dunia, tetapi juga tentang menemukan seseorang yang menerimanya apa adanya. Dan kini, ia harus bersiap menghadapi ujian terakhir sebelum benar-benar mendapatkan kebahagiaannya. Hari-hari setelah pengakuan Khalid menjadi masa yang penuh tantangan bagi Aisyah. Ia tahu bahwa menerima cinta pria itu berarti harus menghadapi banyak rintangan, termasuk kebencian dan penolakan dari keluarganya. Setiap malam, Aisyah merenung, bertanya pada dirinya sendiri apakah ia benar-benar pantas untuk seseorang seperti Khalid. Hatinya ingin menerima cinta itu, tetapi pikirannya terus dihantui oleh kenyataan bahwa ia hanyalah seorang mantan TKW yang dulu dihina dan dipandang rendah. Namun, Khalid tak pernah mundur. Ia tetap berada di sisinya, berusaha meyakinkan keluarganya bahwa Aisyah bukanlah wanita biasa. "Dia bukan sekadar pekerja, Ayah," tegas Khalid saat kembali bersitegang dengan orang tuanya. "Dia seorang wanita kuat yang membangun bisnisnya sendiri dari nol. Dia lebih berharga daripada wanita kaya manapun yang kalian pilih untukku." Ucapannya mengguncang ayahnya. Khalid tidak pernah berbicara sekeras itu sebelumnya, dan saat itu, ia menyadari betapa teguhnya anaknya dalam memperjuangkan Aisyah. Waktu berlalu, dan perlahan-lahan hati keluarga Khalid mulai luluh. Mereka diam-diam mulai mengamati Aisyah dari jauh, melihat bagaimana ia berusaha dengan gigih menjalankan bisnisnya tanpa bergantung pada Khalid. Tanpa disadari, mereka mulai menghormatinya. Hingga suatu hari, ibu Khalid datang menemui Aisyah di tokonya tanpa diduga. "Aku ingin mengenalmu lebih baik," katanya dengan nada lebih lembut dari yang Aisyah bayangkan. Detik itu, Aisyah tahu bahwa ia telah memenangkan setengah dari pertempuran ini. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Setelah melewati banyak rintangan, Khalid berhasil meyakinkan keluarganya untuk menerima Aisyah sebagai bagian dari mereka. Pernikahan mereka diadakan dengan sederhana namun penuh kehangatan.
Aisyah berdiri dengan anggun dalam balutan gaun putih yang memancarkan keanggunan dan kebanggaan. Semua orang yang dulu meragukan dan merendahkannya kini melihatnya dengan mata yang berbeda. Ia bukan lagi Aisyah yang dulu mereka hina, melainkan seorang wanita sukses yang telah mengubah nasibnya sendiri. Setelah menikah, kehidupan Aisyah semakin berkembang. Dengan dukungan Khalid, ia memperluas bisnisnya hingga ke berbagai negara Timur Tengah. Ia membuka lapangan pekerjaan bagi banyak TKW yang membutuhkan pertolongan, memberi mereka kesempatan untuk memiliki hidup yang lebih baik. Ia tidak lupa dari mana ia berasal, dan itulah yang membuatnya semakin dihormati. 5 tahun setelah pernikahannya, Aisyah akhirnya pulang ke Indonesia. Namun, ia kembali bukan sebagai gadis miskin yang dulu mereka hina, melainkan sebagai wanita sukses yang disambut dengan penuh kekaguman. Saat mobil mewah yang membawanya berhenti di depan rumah ibunya, para tetangga yang dulu mencemoohnya kini hanya bisa menatap dengan wajah terkejut. Mereka tak menyangka bahwa gadis yang dulu mereka anggap rendah kini kembali dengan kemegahan yang tak pernah mereka bayangkan. Aisyah turun dari mobil dengan penuh kebanggaan, tetapi tanpa kesombongan. Ia tak datang untuk membalas dendam, melainkan untuk menunjukkan bahwa hinaan mereka dulu tak membuatnya hancur. Justru menjadi api yang membakar semangatnya untuk sukses. "Bu, aku pulang," katanya dengan suara bergetar saat memeluk ibunya yang menangis haru. Sang ibu tak mampu berkata-kata, hanya bisa bersyukur karena anaknya telah menjadi seseorang yang luar biasa. Tetangga-tetangga yang dulu menghinanya mendekat dengan wajah malu. "Aisyah, maafkan kami. Dulu kami meremehkanmu," kata salah seorang dari mereka. Aisyah hanya tersenyum. "Saya tidak pernah menyimpan dendam. Justru karena hinaan kalian, saya menjadi seperti sekarang," jawabnya. Kata-kata itu begitu menusuk, tetapi juga memberikan pelajaran bagi mereka. Sejak saat itu, Aisyah bukan hanya dihormati, tetapi juga dijadikan inspirasi bagi banyak wanita di desanya. Ia menghabiskan beberapa bulan di Indonesia untuk berbagi kisah dan membangun usaha bagi perempuan yang ingin berjuang seperti dirinya. Ia memberikan pelatihan kepada para wanita desa tentang bisnis dan kemandirian finansial. Ia ingin mereka tahu bahwa kemiskinan bukanlah kutukan, tetapi tantangan yang bisa dikalahkan dengan kerja keras dan ketekunan. Sebelum kembali ke Arab, Aisyah berdiri di depan rumah lamanya, mengenang semua kepedihan dan perjuangan yang pernah ia lalui. Ia menutup matanya, menghirup udara desa yang dulu penuh dengan kenangan pahit. Kini, semuanya terasa berbeda. Ia bukan lagi korban dari keadaan, melainkan pemenang dari hidupnya sendiri. Kisah Aisyah mengajarkan kita bahwa hinaan dan penghinaan dari orang lain bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, itu bisa menjadi bahan bakar yang membuat kita semakin kuat dan bersemangat untuk membuktikan bahwa kita lebih dari apa yang mereka kira. Takdir memang bisa membawa kita pada jalan yang penuh penderitaan, tetapi dengan kerja keras, keberanian, dan keteguhan hati, setiap orang bisa mengubah hidupnya. Kesuksesan sejati bukanlah tentang membalas dendam, tetapi tentang membuktikan bahwa kita mampu mencapai puncak tanpa menjatuhkan orang lain.